Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Pada saat ini kami rombongan ziarah dari Jakarta, Cirebon, Banyuwangi, Bali, Lombok kembali ke Bali dan langsung ke makam Bapak Syekh Muhammad Soeharto, langsung ke Jogja dan sekarang sudah ada di Cirebon di Hotel Dian, Grand Dian Boutique. Kita semua sudah diperjalankan oleh guru kita. Bagaimana perjalanan yang luar biasa panjang, yang kalau dihitung dengan kacamata secara zohir itu akan melelahkan, akan capek kita berjalan. Apalagi kita berjalan dengan 3 bus yang memang notabenenya di bus satu itu ada keluar biasaan. Usianya itu ada yang sudah hampir 90, ada yang 86, dan juga tidak ada usia-usia yang rendah kecuali di bus 3 masih ada yang bayi yang ikut. Tapi semuanya dijaga oleh guru kita. Bagaimana kita bisa melaksanakan itu karena bersama dengan guru kita. Di awal kami berangkat, Abah mengatakan, niatkan untuk umroh. Dan kita berjalan hampir 8 hari, ini hari yang ke-8 untuk kita sudah bisa berjalan mengunjungi makam-makam orang-orang yang mulia, termasuk makamnya daripada murid bangsa Aba Aus yang sudah mendapatkan hak talqin zikir 2 tahun yang lalu, yaitu Ibu Siti Khotijah yang ada di Bali. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Perjalanan yang panjang itu tidak semata-mata tujuannya hanya untuk bersenang-senang. Secara zohir kita berjalan, secara ruhaniyah kita menghadap kepada guru kita agar perjalanan itu diperjalankan dengan baik. Maka di sini dalam kitab Fadhailus Suhur, Abah mengatakan di dalam huruf yang ketiga, di dalam huruf yang kedua, maaf, yaitu huruf H, yaitu hifzul hurmah, yaitu menjaga kehormatan. Apa yang menjaga kehormatan itu adalah bahwasannya kita menerima apapun ketentuan dari Allah dengan apapun yang sudah dikatakan dari Allah, dengan menjaga kehormatan, dengan cara menjaga kita menjaga kehormatan guru kita dimanapun kapanpun kita berada. Maka dalam wa usul Thariqah Qadiriyah ada khamsatun. Jadi asal usul dari Thariqah Qadiriyah untuk menjaga itu ada 5 bagian. Yang pertama, uluwul himah, tinggi cita-cita. Yang dikatakan man alat himmatuhu alat martabahu. Barang siapa tinggi cita-cita maka tinggi martabatmu. Kami semua berjalan ke sana tinggi cita-cita kita. Untuk apa? Untuk biasa berziarah ke tempat orang-orang yang dicintai oleh Allah, agar kita kecipratan cintanya Allah dari orang-orang yang mulia. Setiap makam yang kita datangi dari awal, yaitu Sultan Aulia pada zamannya, yaitu Sunan Gunung Jati, itu luar biasa betapa cintanya guru kita. Kita datang, beliau sudah sampai dahulu untuk menyatakan, ini murid-murid saya sedang datang kepada engkau. Maka keluar biasaan hikmatnya, bagaimana tujuan itu dapat terlaksana. Begitu pula ke makam daripada Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, yaitu silsilah yang ke-35. Itu kita diberikan nasihat yang luar biasa dengan zikir khofi, karena di situ tidak ada zikir jahar, hanya zikir khofi dikala kita berziarah ke makam Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Itu sudah dicontohkan oleh guru kita. Maka barang siapa tinggi cita-cita maka tinggi martabatnya. Maka kami di situ semua tinggi cita-cita akan mampu berjalan sampai seperti itu. Kalau dipikir secara jasmaniah, mereka sudah tua-tua semua. Kalau bahasanya Engkong Sahidi, Profesor Sunarjo, Edi Sunarjo, itu mereka tua. Engking, itu. Apalagi Bunda Haya, semua itu tua. Tapi ya Allah, Allah jaga semuanya itu.
Yang kedua adalah hifzul hurmah, menjaga kehormatan. Ini yang dikatakan menjaga kehormatan di dalam usul daripada Qadiriyah. Ada empat yang lima itu. Maka dalam kaidah Thariqah Qadiriyah, ayat yang lima itu termasuk hifzul hurmah, ada bagian yang kedua. Man hafizah hurmatallah, hafizallahu hurmatuhu. Siapa yang menjaga kehormatan agama Allah, maka Allah akan menjaga kehormatan diri. Kami berjalan menjaga kehormatan. Bagaimana setiap perjalanan kami, kita awali, kita membaca namanya khotaman, manakib, di tiap perjalanan kita di mobil masing-masing. Tujuan apa? Kita menyatukan raga, nyawa, dan rasa kita kepada bangsa Allah agar diperjalankan. Maka seseorang yang diperjalankan oleh orang yang mulia pasti tidak akan merasa kesakitan, tidak merasakan keletihan. Mereka mendapatkan kebahagiaan karena apa? Pancaran cahaya ilahiyah yang Allah berikan kepada guru kita jatuh kepada kita semua. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Yang ketiga adalah prinsip daripada usul Thariqah Qadiriyah adalah husnul khidmah. Bagus pengabdian, melayani dengan baik. Maka di dalam kitab Miftahus Sudur, Pangsa Abah ada menerangkan man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Siapa orang yang baik khidmatnya, wajib mendapatkan karomahnya. Apa? Karena kita melayani dengan yang baik, seperti kita sudah diberikan senjata oleh guru kita, yaitu zikir jahar, zikir khafi, dimanapun kita bisa menjaganya. Kita melayani amaliyah itu dengan baik, amaliyah itu dengan sempurna, tidak ada celah sedikit pun yang kita rasakan, selain supaya apa? Kita menyelani sebagai murid yang baik, sebagai pesuluk yang betul-betul tangguh, untuk bisa melayani amalia yang telah diberikan Allah kepada Syekh Mursyid, dan kita dapat menjalankan. Karena dimanapun kita itu ada seorang pelayan. Pelayan yang melayani diri kita. Melayani orang lain dengan kebaikan. Contoh yang pasti. Setiap pelayanan kebaikan kita dimanapun kita berada akan menjadi asar. Akan menjadi bekas untuk diri kita. Kebaikan untuk diri kita. Contoh yang pasti. Setiap manusia punya perannya masing-masing. Setiap individu maupun kelompok punya keinginannya masing-masing. Tetapi dikala kita menjadi individu-individu yang baik. Contoh yang pasti para pendaki. Bagaimana kita jadi pendaki gunung yang baik? Kita caranya adalah bagaimana mempersiapkan perangkat untuk kita berjalan ke atas gunung. Mempersiapkan namanya jas hujan, bukan hanya untuk diri kita, tapi kepada orang-orang yang memang berjalan ke atas di kala mereka susah, kita berikan jas hujan itu. Dan kita dirikan tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah satu individu-individu yang berjalan kelompok untuk membentuk sesuatu yang baik untuk diri kita. Baik secara hablum minan nasnya, baik secara hablum minallahnya. Maka di situ husnul khidmah betul-betul kita lakukan. Bagaimana man hasulat khidmatuhu wajabat karomatuhu, akan dapat pada kita karomah dari pensahabah kalau kita tidak baik khidmat kita kepada guru kita. Bagaimana kita menjaga sholat kita, menjaga wudhu kita, menjaga apapun yang sudah diperintahkan oleh guru kita, maka wajib hukumnya mereka mendapatkan karomah daripada guru agung kita, Pangersa Abah Aus. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Yang keempat adalah nufuzul ajmah, melaksanakan tekad. Seorang murid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriah Sinarhat PPKN harus punya tekad yang kuat. Maka dikatakan man atfaza utmatuhu damat hidayatuhu. Barang siapa yang melaksanakan tekadnya, maka ia selalu mendapatkan petunjuk. Tekadkan, niatkan diri kita semua untuk bergerak maju ke depan, menjadi penyambung-penyambung kesetaraan kita agar senantiasa disayangi oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Dan bagaimana kita menjabarkan tanbih,
yang sudah diberikan kepada kita dengan tekad yang kuat. Tekad itu bukan hanya berjalan, tekad itu juga ada cita-cita, tekad itu juga ingin menuju tempat sesuatu yang kita akan gapai, akan kita sampaikan. Apalagi tekad kita semua supaya dijadikan murid pangersa Abah Awas, murid yang jadi, bukan murid yang namanya melempem. Kalau bahasa kasarnya ini sekarang, kalau ada hujan sedikit, tadinya mau managib, tidak jadi mau managib karena takut kehujanan. Maka itulah tekad orang-orang yang melempem. Maka dikatakan murid pun dibagi menjadi tiga. Pertama ada murid pedati, kedua murid merpati, yang ketiga adalah murid jadi. Kalau kita menjadi murid pedati adalah kita dicambuk dulu baru datang. Untuk apa? Untuk beramalia. Baru datang untuk apa? Untuk khotaman. Baru datang untuk apa? Untuk manakiban. Baru datang untuk apa? Untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Wabil khusus sholat sunnah yang malam yang kita lakukan. Itu murid dikatakan murid pedati. Maka kita jangan sampai jadi murid pedati. Kalau ada yang ngegongin, kalau ada yang mengajak baru ikut, kalau ada yang namanya mencambuk baru ikut, itu murid pedati seperti kebo dicucuk hidungnya. Yang kedua, murid merpati. Kadang-kadang kita manakib ke tempat siapa? Si Fulan. Si Fulan mah makanannya nggak enak. Makanannya kurang lengkap. Kenapa? Melihat sesuatu untuk beribadah adalah dengan sajian makanan yang sifatnya keduniaan, yang hanya dari tenggorokan nikmatnya sampai ke dalam perut, dan sisanya itu kita akan buang. Itu banyak murid merpati. Kalau diberikan namanya ongkos baru jalan. Kalau diberikan makanan baru mau jalan. Kalau ada yang namanya mengajaknya baru jalan. Itu yang dikatakan murid merpati. Yaitu kalau dilempar makanan baru mereka senang untuk melaksanakan ibadah. Maka murid ini juga masih bagus. Masih mau ikut beribadah dengan jalan manakib. Yang ketiga ada murid jadi. Murid jadi ada uang, tidak ada uang, ada yang mengajak atau tidak ada yang mengajak, sendirian atau bersama-sama, tetap ajak untuk melaksanakan ibadah, tetap ajak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama perintah daripada Syekh Mursyid. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Yang ketiga, usul tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah adalah ta'zimun ni'mah. Apa itu takzimun nikmah? Mengagungkan nikmat. Maka dikatakan man azu matin nikmatu fi ainihi sakoroha. Wa man sakoroha istaujabal ma'zud nimal mun'imi hasbaman wa a'dah. Barang siapa yang menganggap nikmat Allah begitu agung menurut pandangannya, maka ia akan mensyukurinya. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat, maka ia akan diberi nikmat lebih banyak dari yang maha memberi nikmat, sebagaimana yang telah dia janjikan. Maka dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah berikan, maka Allah tambah nikmat tersebut. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, maka Allah berikan kepada mereka azab yang pedih. Maka di sini, bagaimana seorang ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahasuryalaya Singnarasa PPKN bisa mengagungkan nikmat. Nikmat yang berupa kesenangan, nikmat yang berupa namanya kesedihan, nikmat yang berupa kesusahan. Ya semua itu diterima dengan kodok dan kodornya Allah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi nantinya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari Allah. Dan kita mendapatkan nikmat yang lebih. Maka kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka yang terakhir, bagaimana perjalanan kita semua? Kita akan kembali kepada Allah. Dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, tiada yang lain, tiada dan bukan. Ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi a'tini mahabbataka
ilmaka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Maksud kita hanya kepada Allah. Minta ridho, minta cinta, minta apapun untuk bisa bersama dengan Allah. Itulah yang Allah berikan kepada kita semua. Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang tinggi cita-citanya. Yang menjaga kehormatannya, bagus pengabdian dengan melayani yang baik kepada manusia, terutama kepada guru mursyid, dan melaksanakan tekad dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar dan ta'zimun nikmah, mengagungkan nikmat-nikmat Allah. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamat. Wabil khusus untuk Ibu Dr. Liliana Dewi Yanti senantiasa beliau bersama keluarga tambah berkah. Allah jaga kesehatan dan Allah berikan kepadanya keluarga yang betul-betul bisa berkhidmat, bisa mengagungkan Allah dan Rasulnya, dan senantiasa bisa berkhidmat kepada guru agung kita, Pemirsa Abah Aus. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma